Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok LCD akan menjelaskan topik kami tentang kebijakan pemerintah dalam menangani situs-situs digital, serta bagaimana beberapa kebijakan tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dana yang berputar dalam praktek judi online mencapai ribuan triliunan rupiah. Wah, kasus judi online. Perkembangan teknologi Indonesia berlangsung sangat cepat. Ruang digital yang semakin luas yang dapat diakses oleh semua usia. Namun perkembangan ini tidak selalu diiringi dengan literasi digital maupun yang memadai. Akibatnya, banyak masyarakat yang tanpa sadar mengakses situs ilegal seperti judi online, pinjaman online tak berizin, pornografi, dan situs-situs ilegal. Situs-situs ini mudah diakses dan menawarkan kemudahan, sehingga membuat penggunanya semakin banyak. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan untuk mengontrol ruang digital, namun beberapa kebijakan tersebut masih belum konsisten dan menyentuh akar permasalahan. Salah satu masalah utama adalah ketidaksiapan regulasi menghadapi perkembangan teknologi. Banyak kebijakan yang masih menggunakan aturan lama yang tidak cocok dengan situasi digital saat ini. Selain itu, beberapa kebijakan dianggap terlalu membatasi masyarakat, seperti pemblokiran platform tertentu tanpa mempertimbangkan dampaknya. Beberapa contoh kasus yang menunjukkan ketidaksempurnaan regulasi pemerintah. Yang pertama yaitu tentang wacana pemblokiran platform berbasis AI. Pemerintah pernah berencana memblokir layanan seperti ChatGPT, Duolingo, dan layanan perjalanan. Padahal layanan itu sangat membantu masyarakat dalam belajar, bekerja, dan mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu tentang pasal UU ITE. Beberapa pasal dalam UU ITE dianggap kurang jelas batasannya. Hal ini mengakibatkan banyak etika dianggap sebagai pelanggaran. Yang terakhir yaitu tentang pencabutan bansos. Pemerintah pernah mencabut bansos satu keluarga walaupun hanya satu yang terlibat. Ini dianggap tidak adil karena orang yang bersalah ikut terkena dampaknya. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, bisa kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan yang ada belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti pada kasus pemblokiran terhadap beberapa akses situs-situs atau aplikasi yang ada, yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi atau edukasi. Ini jelas melanggar Pancasila sila kedua dan sila ketiga. Mengapa demikian? Sila kedua dirunut dengan pencabutan hak seseorang untuk berkembang, dan sila ketiga menghancurkan persatuan dalam masyarakat atau mahasiswa untuk berkembang bersama-sama. Dan pada kasus pencabutan dana bansos atau penjatuhan pasal karet yang demikian dibuat untuk mengontrol adanya penyebaran situs-situs seperti judi online, ini jelas melanggar sila keempat dan kelima. Mengapa demikian? Jika dirunut dengan sila keempat, ini merupakan salah satu penjatuhan hukuman secara sepihak dan tanpa adanya dialog yang pasti dan menghancurkan nilai musyawarah untuk mufakat. Dan pada sila kelima, ini menghancurkan keadilan pada penjatuhan hukuman yang ada di dalam Indonesia. Dan ruang digital Indonesia menjadi lebih aman, adil, dan sesuai dengan nilai Pancasila, ada beberapa solusi yang perlu diterapkan. Pertama, pemerintah harus memperbarui regulasi digital sesuai dengan perkembangan teknologi dan tidak merugikan masyarakat. Kedua, pasal-pasal masih perlu dijelaskan secara jelas agar tidak diterapkan dengan sewenang-wenangnya. Yang ketiga, masyarakat mampu meningkatkan kemampuan literasi digital sehingga mampu membedakan situs yang legal dan ilegal. Yang keempat, sebelum melakukan pemblokiran, pemerintah harus menyediakan alternatif yang tetap menjamin akses informasi bagi masyarakat. Kelima, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam segala aktivitas digital. Sebagai kesimpulan, kebijakan pemerintah dalam menangani situs digital memang diperlukan. Namun, kebijakan tersebut harus selaras dengan Pancasila, adil bagi masyarakat, dan mengikuti perkembangan teknologi. Dengan regulasi yang baik dan masyarakat sadar digital, Indonesia akan memiliki ruang digital yang aman dan bermanfaat. Sekian dari kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.